Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Kamila Channel. Kali ini pemirsa, saya mau sedikit mengupas terkait isu-isu besar, ya. Isu ini besar dan fenomenal, yaitu Pondok Pesantren Al Zaitun, ya, yang didirikan oleh Panji Gumilang, ya. Panji Gumilang ini pemirsa luar biasa, ya, bergelar profesor, doktor, ya. Kemudian di belakang nama akhirnya itu banyak, ya, gelar-gelarnya masih banyak. Jadi bukan orang kaleng-kaleng, ya, bukan sembarangan orang, katakanlah. Bahkan dia mampu, ya, mendirikan pondok pesantren yang sangat luar biasa sekali, ya, membanggakan, ya, terhadap umat Islam. Bahkan pemirsa, pondok pesantren ini didirikan di atas lahan seluas 1.200 hektar dan terbesar di Asia Tenggara, luar biasa. Nah, kalau memang ini pemirsa, ya, dioperasikan melalui koridor, ya, hukum yang ada, ya, syariat Islam di sini konteksnya pemirsa, karena ini pondok pesantren, maka dari itu pemirsa, Islam ini akan solid, akan kuat sekali. Disinilah akhirnya kita berbangga, ya, apresiasi positif terhadap pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara ini. Namun pemirsa, sayangnya, ya, pondok pesantren ini menuai banyak kontroversi. Karena apa? Karena banyak ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, salah satunya adalah dia mengaku bermadhab Bung Karno, ya, bermadhab Soekarno, bukan bermadhab Syafi'i. Sementara Islam yang ada di Indonesia ini, baik Sunnah wal Jamaah maupun Muhammadiyah, ya, dan lain sebagainya, ini bermazhab Syafi'i, Maliki, ya, ataupun Hambali, Hanafi, ya. Belum pernah saya mendengar ada mazhab Soekarno. Nah, di sini artinya pemirsa, Islam yang dibawa oleh Panji Gumilang ini adalah Islam versi Panji Gumilang, ya, bukan versi NU ataupun Muhammadiyah, ya. Nah, sini jelas, ya, dari ajaran-ajarannya saja sudah sangat bertentangan dengan syariat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya, ya. Apalagi ada ajaran yang sangat sangat sensasional sekali, yaitu terkait bahwa Panji Gumilang ini membolehkan khutbah ataupun khotib Jumat ini seorang perempuan, ya. Dan perempuan, ya, pada waktu Idul Fitri kemarin, belum lama ini, itu dicampur oleh dia bersama laki-laki, bahkan berada di sop bagian depan. Ya, argumentasinya ataupun alasannya pemirsa, katanya perempuan ini, ya, kalau sholat berjamaah sebagai makmum disekat-sekat ataupun dihalang oleh sebuah tabir, dipisahkan dengan laki-laki, itu sama saja perbudakan, katanya. Bahkan dianggap merupakan perbuatan penistaan. Bahkan Panji Gumilang pun pernah menyatakan bahwa perempuan itu najis, ya, jika di dalam sholat itu dipisahkan ataupun dihalang oleh tabir-tabir ataupun penyekat-penyekat. Nah, disitulah pemirsa alasan Panji Gumilang, ya,
bahwa ajarannya itu adalah ajaran mazhab Soekarno, karena Soekarno pernah menyatakan demikian ketika masuk ke Masjid Muhammadiyah. Di dalam masjid tersebut ada sekat-sekat yang memisahkan ataupun tabir-tabir yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Nah, dari situlah referensi yang diambil oleh Panji Gumilang. Maka dari itu digunakanlah mazhab Soekarno, kira-kira seperti itu pemirsa. Nah, terkait pembangunan yang luar biasa besarnya ya, yang luar biasa luasnya, tentu banyak memakan biaya besar ya. Anggaran yang bukan kaleng-kaleng anggaran pemirsa. Tentu ini anggaran bukan miliaran ya, tapi bisa jadi ini triliunan, bukan kaleng-kaleng anggaran pemirsa. Nah, di sini akan menjadi bahan pertanyaan kita pemirsa, dari manakah anggaran tersebut ya? Karena seorang Panji Gumilang ya, tentu ya, dia tidak akan mempunyai uang sebesar itu kalau tidak kerjasama dengan kelompok-kelompok tertentu pemirsa ya. Nah, kita ya cukup tahu sama tahu saja. Namun tetap pemirsa, ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah terkait Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai otoritatif di bidang ini pemirsa. Maka dari itu pemirsa, ya kami sebagai masyarakat, terutama sebagai muslim, sangat mengharapkan ataupun menghimbau kepada pemerintah terkait MUI dan Kementerian Agama tersebut harus segera menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak pemirsa, ini akan menimbulkan generasi-generasi, ribuan bahkan jutaan generasi dalam waktu dekat terperangkap dalam kesesatan. Nah, seperti itulah pemirsa harapan saya terhadap MUI dan Kemenag agar segera mengambil langkah konkret ya dalam menghandle atau menyelesaikan persoalan ini. Ditutupkah ataupun diluruskan, karena tetap yang namanya pembangunan besar yang banyak memakan anggaran besar ini tetap perlu dimanfaatkan. Maka dari itu pemirsa ya, pemerintah terkait Kemenag dan MUI segeralah ya mengambil langkah konkret dalam hal ini. Nah, seperti itulah pemirsa ya, sedikit pembahasan dari saya terkait Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.